Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bertemu kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sisa usia kita dapat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah dan dapat memberikan manfaat buat sesama manusia. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang satu golongan yang akan selamat ketika umat Islam terbagi ke dalam sekian banyak golongan. Tentang ciri-ciri dari golongan yang akan selamat ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Wa taftariqu ummati ala 73 millah, kulluhum finnar illa millatan wahidah." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Dan umatku, kata Rasul, akan terbagi ke dalam 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan masuk ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, kelompok yang manakah yang akan masuk surga itu ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang selalu setia menjalankan apa yang aku jalankan dan apa yang sahabatku jalankan. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan cirinya yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, wa inna hadhil umma sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Dan sesungguhnya umat ini, kata Rasul, akan terbagi ke dalam 73 golongan, 73 kelompok. 72-nya akan masuk ke dalam neraka dan satunya akan masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga itu al-jamaah, yaitu yang selalu menjaga jamaahnya, yang selalu menjaga persatuannya, yang selalu menjaga kekompakannya. Dari dua hadis ini sangat jelas bagi kita bahwa ciri dari kelompok yang akan selamat itu adalah mereka yang menjadi ahlus sunnah kemudian berjamaah. Maka populernya kelompok ini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat perkembangan umat Islam sampai saat ini, kelompok-kelompok yang ada, golongan-golongan yang ada, sudah lebih dari 100 golongan. Baik itu yang berada di dalam golongan furu'iyah akidah, atau di dalam mazhab fiqhiyah, atau juga di dalam thariqah, atau juga di dalam ormas Islam. Maka dengan demikian para ulama sebagian menjelaskan bahwa angka 73 itu bukanlah angka mati, melainkan dia adalah angka hidup. Di mana 73 itu menunjukkan bahwa banyaknya akan terjadi golongan-golongan, kelompok-kelompok di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Tetapi dari sekian banyak kelompok yang lahir itu, yang muncul itu, hanya satu yang akan masuk ke dalam surga. Maka semua kelompok yang ada saat ini mengklaim dirinya sebagai ahlus sunnah. Baik itu yang ada di dalam kelompok akidah maupun kelompok fikih ataupun kelompok thariqah ataupun dalam kelompok ormas Islam.
Kalau kita lihat mulai munculnya kelompok akidah, yaitu dari munculnya Khawarij, kemudian munculnya Syiah, kemudian lahir lagi Mu'tazilah oleh Wasil bin Atha setelah memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Kemudian dari Mu'tazilah lahir lagi kelompok baru, golongan baru yang dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari dengan pahamnya Sunni, atau mereka menamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bersamaan dengan itu muncul juga Al-Maturidi, kelompok Al-Maturidiyah. Kemudian setelah sekian lama muncul lagi paham yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan paham Salafiyah. Dari sisi mazhab kita kenal ada mazhab Al-Ja'fari, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Daud Al-Zahiri, kemudian mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, kemudian ada juga mazhab Hambali. Dari sisi thariqah berkembang ada thariqah Al-Qadiriyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ada thariqah Naqsabandi yang dibawa oleh Syekh Bahuddin An-Naqsabandi. Kemudian ada Aziziliyah, kemudian ada Burhamiyah, ada Battawiyah, kemudian ada tariqah yang dibawa oleh Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Kemudian ada tariqah di Indonesia ini yang sekarang cukup populer, yaitu yang dibawa oleh Profesor Dr. Qadirun Yahya. Di dunia juga ada kelompok-kelompok ormas. Kemudian ada Hizbut Tahrir, ada Ansarus Sunnah. Kemudian sekian banyak. Di Indonesia sendiri organisasi besar adalah Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Al-Wasliyah, ada Jam'atut Tabligh wa Da'wah. Kemudian ada yang lain-lain yang muncul, semuanya itu mereka mengatasnamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Maka kalau kita lihat bahwa kriteria dari Ahlus Sunnah, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku kerjakan dan apa yang sahabatku kerjakan, kata Rasul, mereka berada di situ, maka semuanya itu insya Allah menjadi Ahlus Sunnah. Kecuali misalnya seperti Khawarij atau Syiah yang sudah agak melenceng dari ajaran pokok agama Islam. Selama kelompok-kelompok ini masih dalam ajaran pokok agama Islam, walaupun mereka berbeda di dalam furu'iyah agama itu, maka mereka tetap menjadi Ahlus Sunnah, karena perbedaan pendapat itu adalah satu hal yang niscaya. Mengapa bisa terjadi perbedaan pendapat dalam furu'iyahnya, dalam cabang keagamaan itu? Karena di situ ada dalil yang zanniyud dilalah, ada dalil yang zanni, yang tunjukkan hukumnya itu masih ada perbedaan pendapat, ada celah penafsiran-penafsiran yang lain, tidak pada qat'i, tidak pada ketentuan yang satu, tetapi masih punya celah untuk terjadi ijtihad. Dan kalau dia masuk ke ranah ijtihadi, kalau dia benar ijtihadnya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Tetapi kalau salah, dia masih mendapatkan 1 pahala. Maka dengan demikian, semua kelompok, semua golongan yang ada sampai saat ini, baik dalam bidang akidah, maupun di dalam bidang fikih, maupun di dalam thariqah, ataupun di dalam ormas Islam, maka itu semuanya masih masuk ke dalam kategori Ahlus Sunnah. Kemudian yang menarik adalah cirinya yang kedua, al-jamaah. Apakah setiap kelompok yang ada ini masuk ke dalam al-jamaah?
Al-jamaah itu telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat al-jamaah itu di dalam surah Al-Hasyr ayat 14. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat kelompok-kelompok Yahudi yang berada di Madinah saat itu, mereka itu seakan-akan berjamaah bersatu padu. Kemudian ditegur oleh Allah dalam Al-Qur'an, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka wahai Muhammad tentang apa yang kau lihat akan kelompok-kelompok Yahudi itu seakan-akan mereka berjamaah, bersatu padu. Wa qulubuhum syatta. Tidak, kata Allah, karena hati mereka itu bercerai-berai. Maka ukuran jamaah itu bukan dari ukuran kesamaan baju alma mater, bukan dari kesamaan organisasi, bukan dari kesamaan kelompok mazhab, bukan dari kesamaan kelompok akidah. Tetapi al-jamaah di sini lebih kepada innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Walaupun kita lintas agama, lintas organisasi, lintas mazhab, lintas kelompok akidah, pemahaman di dalam akidah, cabangnya, maka selama hati kita masih terikat bahwa kita masih sesama muslim, kemudian kita saling mencintai, kemudian kita saling menyayangi, tidak disekat oleh organisasi, tidak disekat oleh mazhab, tidak disekat oleh cabang akidah, maka itulah orang yang berjamaah. Karena walaupun kita satu alma mater, satu kelompok, satu organisasi, kemudian satu mazhab, tetapi kalau hati kita tidak bersaudara, maka itu bukan al-jamaah. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah Al-Hasyr ayat 14 itu. Maka dengan demikian, saudara dan saudariku yang sama-sama saya hormati, golongan yang selamat itu adalah berada pada semua kelompok, bukan satu kelompok saja. Walaupun saat ini ada yang mengklaim bahwa dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan ada yang langsung memberi nama bahwa mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau kita lihat dari kriteria yang kedua, al-jamaah itu bukan sekedar dia jamaah fisiknya, tetapi lebih kepada jamaah hatinya, maka semua kelompok memungkinkan untuk bersatu menjadi satu kelompok al-jamaah kelak di akhirat. Nah, maka kita tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu saling menghina karena berbeda organisasi, karena berbeda mazhab, karena berbeda paham di dalam furu'iyah akidah. Selama dia beriman, maka itu adalah saudara kita. Karena bukan satu kelompok yang ada di dunia ini yang serta-merta dialah satu-satunya yang akan menjadi kelompok yang selamat dengan kriteria Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena tidak ada satu kelompok pun di dunia ini yang bisa menjamin semua pengikutnya, semua anggotanya itu 100% akan masuk ke dalam surga. Pasti ada salah satu dari kelompok itu yang melakukan kemungkaran, yang dia harus mampir dulu di neraka. Sementara kriteria yang disebutkan oleh Rasul, kelompok yang selamat itu, semua anggotanya akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa harus mampir dulu ke neraka. Maka Ahlus Sunnah itu semua kita adalah Ahlus Sunnah. Tetapi mampukah kita yang berada di dalam kelompok-kelompok Ahlus Sunnah ini menjadi al-jamaah? Itu persoalannya. Selama hati kita terbuka untuk sesama, saling mencintai walaupun lintas ormas, walaupun kita lintas mazhab, lintas kelompok di dalam akidah, atau lintas kelompok di dalam thariqah, maka itulah orang yang al-jamaah. Maka nanti dari orang-orang terbaik dari masing-masing kelompok yang banyak ini, maka itulah yang disatukan oleh Allah sebagai Ahlus Sunnah, dan hatinya terpaut saling mencintai, saling menyayangi dengan sesama walaupun di luar kelompoknya.
maka itu nanti dikumpulkan menjadi satu kelompok besar di akhirat dengan membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah, disatukan dengan para sahabat Rasul dan disatukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu 72 golongan yang akan masuk neraka itu siapa? Sisa-sisa dari kelompok yang banyak ini, yang dia mungkin Ahlus Sunnah tetapi hatinya tidak berjamaah. Yang mungkin dia berjamaah tetapi dia masih ada kemungkaran yang dilakukan. Atau bisa jadi keduanya, dia ikut satu kelompok tetapi dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ditambah lagi dia fanatik buta, tidak mengakui saudara seimannya karena dia berbeda mazhab, karena dia berbeda ormas. Maka inilah yang harus kita berusaha untuk memahaminya, agar di dalam kehidupan kita beragama di akhir zaman ini kita mampu saling menghargai, kita saling mencintai, bahwa semua yang tidak melenceng dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ahlus Sunnah di kelompok manapun dia berada. Dan maka kita harus merajut agar kita bisa menggapai yang namanya al-jamaah, yaitu kita selalu membuka hati untuk menebarkan kasih sayang, merasa bersaudara dan saling mencintai dengan semua umat Islam tanpa harus memandang mazhab, memandang kelompok maupun memandang thariqahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk selalu saling mencintai, khususnya di antara sesama umat Islam, dan semoga kita menjadi orang yang istiqomah berada di jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.